Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih tetap ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seputar dunia ikan gabus. Dan yang belum dijawab pertanyaannya, sabar, semua pasti akan terjawab ya. Oke, langsung yang pertama dari Bapak Widayat yang ada di Klaten, Pak. Bagaimana cara kirim bibit ikan gabus yang aman, Pak, untuk perjalanan lebih dari 24 jam ya. Nah, pengiriman benih ikan gabus ini ada beberapa macam cara ya. Jadi bisa menggunakan, pertama adalah menggunakan oksigen, plastik dikasih oksigen. Cuma memang kalau untuk plastik oksigen ini kita keterbatasan waktu ya kan. Jadi keterbatasan oksigen di dalam plastik itu kan juga tergantung dari ukuran plastiknya juga. Ya, jadi tidak bisa lebih dari 24 jam. Kalau hanya standar plastik 15 kilo, 20 kilo nggak bisa lama. Nah, yang aman memang selama saya menggunakan jasa pengiriman ikan gabus, kita menggunakan jeligen. Ya, saya tunjukkan. Ya, jadi kalau mau ngirim ikan gabus dalam kondisi jarak jauh, beli jeligen seperti ini. Nah, ini jeligen. Ya, jeligen ini 20 liter. Ya, 20 liter atau 25 liter ini. Ya, bisa 20 liter, 25 liter bisa, atau 30 liter juga bisa. Ya, bisa menggunakan tiga seperti ini. Kemudian nanti kita bur, kita lubang-lubang. Nah, ini. Ya, kita lubang-lubang bagian dalamnya, ini bagian sampingnya kita lubang-lubang. Kemudian dikasih pintu. Nah, buka tutup begini. Nanti di sini dikasih lubang untuk tali rafia atau tali plastik bisa juga. Nah, satu jerigen ini kalau saya kirim benih ikan gabus itu bisa muat 2000 ekor. Ini satu jerigen ini 2000 ekor. Ya, jadi bisa nanti membuat. Nah, ini untuk membawa kita agar lebih mudah, kita kasih pegangan menggunakan tambang plastik ya. Jadi kita bawanya gampang. Nah, ini pengiriman dengan menggunakan jerigen ini bisa bertahan mau 4-5 hari di perjalanan, tidak masalah ya kan. Jadi dia kuat ya, karena dia bisa mengambil oksigen langsung dari permukaan air. Dan jerigennya dalam posisi di lubang-lubang. Jadi aman, nggak usah khawatir. Ya, karena kalau saya selama kirim ikan ini, kalau masih perjalanan darat tidak pernah pakai oksigen. Saya pengirim ikan tuh perjalanan darat lebih dari 10 jam itu biasanya sudah pakai jerigen, nggak pernah pakai plastik oksigen, karena tingkat kematiannya bisa katakan 0% ya. Mau sampai dari Jogja sampai Jawa Timur, Jogja sampai ujung kulon sana, perjalanan 3-4 hari di dalam jerigen tidak masalah ya. Nanti hanya saja diganti airnya pada saat di perjalanan berhenti ya, itu diganti air ya. Itu Pak ya, Pak Widayat. Pertanyaannya masalah pengiriman ikan gabus. Kemudian yang kedua dari Bapak Syah Putra yang ada di Solo, Pak. Saya mempunyai kolam tanah, Pak, ukuran 10 kali 5. Kalau saya tebar benih umur 1 bulan, apakah sudah kuat, dan apakah perlu kolam saya diberi pagar atau jaring pengaman? Kolam tanah itu ukuran 10 kali 5 tadi ya. Itu bisa saja untuk pembesaran, dan itu dengan usia bibit 1 bulan itu sudah kuat, sudah bisa digunakan dan sudah aman untuk ditebar di situ. Hanya saja memang kolam tanah itu harus dipastikan tadi diberi jaring pengaman atau tidak, ini penting. Jadi jaring pengaman tetap harus dipasang. Jadi mengantisipasi tidak banyak nanti predator ataupun hewan pemangsa yang masuk ke dalam kolam. Ya. Itu ya Pak Syah Putra, nanti bisa cukup 1 bulan sudah kuat untuk bisa ditebar di kolam tanah. Kemudian dari Bapak Wawan yang ada di Sleman, bagaimana Pak prosedur kalau kirim ikan ke keluar pulau ya? Saya belum pernah untuk mengirim ikan ke luar pulau. Kalau prosedur pengiriman untuk benih ke luar pulau itu kan yang pertama kita mendaftar dulu di Balai Karantina Perikanan. Jadi kita datang ke Balai Karantina,
kita mendaftar di sana, mengisi belangko, dan kita katakan di situ kita mau kirim ikan kemana, tujuannya apa, kemana, tujuannya kemana, kemudian ikannya jumlahnya berapa, isinya ikan apa, bibit apa, induk atau yang lain-lain. Itu di situ ada form yang harus kita isi. Nah, setelah diisi, kemudian kita menghubungi kargo, menyamakan jadwal. Misalnya kita ngomong ke balai karantina, misalnya, wah 3 hari lagi kita baru berangkat, ya daftar Senin, Selasa, akhirnya Rabu berangkat. Nah, kita sudah ngomong dulu ke pihak kargo, kita booking tempat untuk pemberangkatan besok hari Rabu. Nah, itu prosedurnya seperti itu. Kemudian nanti pada saat kita hari ketiga kita mendatangi balai karantina, kita mengambil sertifikat untuk lolos uji virus dan bakteri. Untuk membawanya, surat karantina itu kita bawa ke kargo untuk kita lampirkan dengan barang yang akan kita kirim. Packing menggunakan standar Garuda dengan box styrofoam. Standar Garuda bisa beli di kargo juga ada, ataupun di toko-toko plastik yang menjual box styrofoam standar Garuda, banyak yang jual. Ya, itu ya Pak Wawan yang di Sleman. Kemudian Bapak Kurnianto ini yang ada di Bandung. Saya tebar benih ikan gabus 5.000 ekor mati semua. Karena sebelumnya kolam saya rendam kotoran sapi. Saya mengikuti tutorial yang ada di YouTube, Pak. Untuk persiapan kolam untuk lele waktu itu yang saya lihat. Berarti apa yang salah ya Pak? Jadi tayangan-tayangan tutorial yang ada di YouTube ya, itu kita harus kaji ulang juga. Jadi ya kita harus kaji ulang juga. Mungkin orang yang menerapkan cara itu ya kebetulan saja mungkin kotorannya masih kotoran sudah lama. Ya sudah tidak baru, sudah lama direndam di kolam semen atau kolam tanah, sehingga dengan harapan menimbulkan plankton ataupun zat lain yang untuk makanan ikan gabus atau ikan lele. Nah, cara itu juga harus kita kaji ulang. Ya, tidak serta-merta kita langsung aplikasikan di kolam kita juga. Mungkin belum tentu cocok untuk lele, belum tentu cocok untuk ikan gabus. Setiap ikan punya karakter masing-masing, semua ikan punya cara masing-masing. Jadi kalau memang Bapak mau budidaya gabus, ya nontonnya tutorial budidaya ikan gabus. Itu pun dilihat tutorial di situ, betul-betul orang itu sebagai pelaku usaha, ya, pelaku usaha atau praktisi usaha, atau hanya sekedar mereka mengupload video-video orang lain untuk ditayangkan sendiri. Ya, dimana video-video dari orang lain itu belum tentu juga mereka juga sebagai pelaku usaha. Kan banyak nih sekarang nih channel-channel budidaya ikan gabus yang saya lihat itu nyomotin videonya orang-orang, ya enggak? Ya, saya sudah beberapa kali saya ingatkan ke channel-channel itu. Termasuk video saya juga dicomotin, ya. Dipotong sana, dipotong sini, ditayangkan di YouTube, ya. Sehingga apa? Semuanya tidak akurat. Dipotong sana, dipotong sini, ditayangkan. Jadi saya harapkan kalau Bapak mau melihat tutorial di YouTube, lihat betul-betul tutorial yang di situ. Oh, ini benar-benar sebagai pelaku usaha atau enggak? Sudah berapa lama dia menjalani usaha itu? Dia fokus di situ atau tidak? Kalau dia hanya mengambil video orang lain untuk ditayangkan, tidak berdasarkan pengalamannya, itu kita bisa akan terjebak. Kesalahan kita akan lebih fatal. Apalagi kalau hewan-hewan bernyawa seperti ini, kematian besar akan kita dapatkan. Ya, itu tadi saran saya kepada Pak Kurnianto yang harus lebih jeli lagi mengambil video atau tutorial yang ada di YouTube. Ya, mungkin mereka merasa mencoba itu, mempraktekkan itu dengan cara yang sudah benar. Ya, tetapi kan tidak didetilkan, tidak dijelaskan secara detail kotorannya harus bagaimana. Kemudian takarannya satu kolam itu berapa kilo, berapa puluh kilo atau berapa kuintal. Kan tidak sampaikan hanya kolam dikasih kotoran pas sapi, tidak dijelaskan sudah berapa lama kotoran itu di luar. Jadi nggak Pak, penonton mendapatkan ilmunya setengah-setengah sehingga tidak jelas. Ya, seperti saya juga punya pengalaman. Saya kirim bibit ke Magelang. Ya, waktu itu jumlahnya sama 5.000 ekor. Nah, pada saat saya sudah sampai sana, saya melihati sebuah kolam terpal yang kondisi airnya berwarna hitam. Saya tanya ke bapaknya yang punya itu, dia bilang begini,
Mas, ini tebar aja di sini 5.000. Ini kolamnya sudah saya endapkan selama 1 bulan. Saya kasih kotoran kambing, kotoran sapi. Dia bilang saya sudah ternak lele 30 tahun. Ya, saya dengan cara ini lele bagus. Tetapi cara ini ya mereka belum pernah budidaya ikan gabus. Lah saya bilang, Bapak, kalau menurut saya ini kolamnya lebih baik dikuras saja. Karena kalau tidak dikuras resiko kematiannya tinggi, Pak. Karena ini saya lihat kotoran yang dimasukkan ini masih amoniaknya masih cukup tinggi sekali, Pak, berbahaya untuk ikan. Tapi di situ adu argumen dengan yang pemilik kolam, dia bilang kalau nanti tebar 5.000 mati, saya yang tanggung. Itu kan saya yang bayar. Bukan sebatas hanya Bapak yang bayar, tetapi kan di situ juga disaksikan orang banyak pada saat saya kirim bibit. Makanya saya hanya mengambil keputusan sepihak, begini saja Pak, bibit akan saya bawa pulang lagi ke Jogja, saya kasih Bapak 100 ekor benih, cuma-cuma 100 ekor ini saya masukkan ke kolam ini sekarang. Kalau besok pagi ikannya mati semua, berarti Bapak memang harus menguras kolam ini. Ya, berdasarkan pengalaman saya yang sudah hampir 12 tahun, kolam seperti itu saya pastikan pasti mati ikannya. Ternyata betul, paginya ya adiknya yang punya kolam telepon saya, Pak, ikannya mati semua. Ya benih tadi itu ya nggak ada kelihatan gerakannya, kemudian dia ambil saringan, dia ambil di bawah, banyak yang mati. Setelah dikuras ternyata memang semuanya mati. Nah, ini pengalaman di lapangan yang mungkin hampir sama dengan pengalamannya Mas Kurnianto yang ada di Bandung ya. Mudah-mudahan cara ini bisa dijadikan pelajaran bahwa tidak semua cara yang diterapkan oleh orang yang mengupload video ke YouTube itu bisa kita gunakan semuanya, kecuali memang disampaikan dengan cara yang detail. Nah, itu mungkin kita bisa mulai mencobanya. Itu pun kita juga harus betul-betul trial, betul-betul mengikuti saran daripada orang yang lebih berpengalaman di situ ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengajukan pertanyaan, dan sebisa mungkin akan saya jawab. Terus ikuti channel Dunia Ikan Gabus dan sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.